Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penata laksanaan diet terhadap pasien diabetes mellitus. Yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau disingkat menjadi DM merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Keadaan hiperglikemia kronis dari diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, gangguan fungsi dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Diabetes mellitus merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh terganggunya fungsi pankreas yang tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh sehingga kadar gula dalam darah mengalami peningkatan dan melebihi ambang batas normal. Selanjutnya ada kategori diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Yang disingkat menjadi IDDM, yaitu Insulin Dependent Diabetes Mellitus, adalah diabetes yang terjadi karena berkurangnya rasio insulin dalam sirkulasi darah akibat hilangnya sel beta penghasil insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas. IDDM tipe ini dapat diderita oleh anak-anak maupun dewasa. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus disingkat menjadi NIDDM merupakan tipe diabetes mellitus yang terjadi bukan disebabkan oleh rasio insulin di dalam sirkulasi darah, melainkan merupakan kelainan metabolisme yang disebabkan oleh mutasi pada banyak gen termasuk yang mengekspresikan disfungsi sel beta. Yang ketiga ada diabetes mellitus tipe 3. Diabetes mellitus gestasional disingkat menjadi GDM terjadi hanya pada selama kehamilan dan pulih setelah melahirkan. GDM mungkin dapat merusak kesehatan janin atau ibu dan sekitar 20-50% dari wanita penderita bertahan hidup. Diabetes mellitus pada kehamilan terjadi sekitar 2-5% dari semua kehamilan. Baik, saya Siti Parida akan melanjutkan. Di sini ada prinsip, tujuan, dan syarat diet diabetes mellitus. Yang A, prinsip diet diabetes mellitus. Prinsip diet bagi penderita diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme atau pengaturan gula darah. Hal yang sangat penting ditekankan adalah pola makan yang disiplin dalam hal jadwal makan, jenis dan jumlah makanan atau dikenal dengan istilah 3J. B. Tujuan diet diabetes mellitus. Yang pertama, mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar serum lipid yang normal. Yang ketiga, memberi energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui perbaikan gizi. Yang C, syarat diet diabetes mellitus. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat normal. Yang kedua, kebutuhan protein normal, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total, dalam bentuk kurang lebih 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, 10% dari lemak tidak jenuh ganda, sedangkan sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60-70%. Yang kelima, penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan tidak boleh diperbolehkan, kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Yang keenam, penggunaan gula alternatif, yaitu bahan pemanis selain sukrosa dalam jumlah terbatas.
Yang ketujuh, asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di dalam sayuran dan buah. Yang kedelapan, pasien diabetes mellitus dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengkonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur seperti orang sehat, yaitu 3000 mg per hari. Dan yang terakhir, cukup vitamin dan mineral. Di sini juga ada indikasi pemberian diet. Yang pertama, makan 3 kali sehari dan jangan lewatkan waktu makan. Yang kedua, lengkapi setiap porsi makan dengan makanan yang lebih kompleks seperti roti, gandum, dan kentang. Yang ketiga, makan lebih banyak buah dan sayuran. Makan 3-5 porsi sayur sehari secara perlahan namun teratur. Yang keempat, kurangi gula dan makanan manis. Konsumsi maksimum gula sebesar 5% dari total kebutuhan energi sehari. Dan yang terakhir, kurangi garam dengan membatasi jumlah asupan makanan, olahan, serta garam tambahan. Rempah dan bumbu dapat digunakan sebagai alternatif. Di sini juga ada cara perhitungan kebutuhan energi. Misalnya, gemuk kerja ringan 25, kerja sedang 30, kerja berat 35. Yang normal kerja ringan 30, kerja sedang 35, kerja berat 40. Yang kurus kerja ringan 35, kerja sedang 40, kerja berat 40-50. Rumusnya berat badan dikali kalori per kilogram berat badan. Contoh kasusnya, energi yang dibutuhkan Nyonya A dengan berat badan gemuk dan kerja sedang, yaitu rumusnya tuh yang tadi, berat badan dikali kalori per kilogram berat badan sama dengan 75 kg dikali 30 kalori per kilogram berat badan. Hasilnya 2250 kalori. Yang selanjutnya, makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama, makanan yang boleh dikonsumsi seperti sayuran dan buah-buahan segar dalam jumlah tertentu. Yang tidak boleh dikonsumsi, gula pasir, gula batu, gula jawa, madu, sirup, susu kental, kue manis, dodol, abon manis, dendeng manis. Adapun buah yang boleh dimakan yaitu pisang ambon, pisang susu, pisang kapok, pepaya, semangka, apel, jambu, salak, bengkoang, dan pir. Adapun buah yang tidak boleh dimakan yaitu pisang raja, pisang mas, duku, durian, sirsak, nanas, nangka, anggur, rambutan, sawo, mangga, dan jeruk manis. Dan ada makanan yang perlu diperhatikan yaitu nasi, kentang, singkong, jagung, mie, bihun, dan ubi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus akut, ketosiadosis diabetik AKD adalah kondisi kegawatan medis akibat peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Ini adalah komplikasi diabetes mellitus yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber bahan bakar sehingga tubuh mengolah lemak dari menghasilkan zat kelem sebagai sumber energi. Kondisi ini dapat menimbulkan penumpukan zat asam yang berbahaya di dalam darah sehingga menyebabkan dehidrasi, sesak napas, bahkan kematian. 2. Hipermolar hipergemi statis HHS terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi dalam waktu tertentu. Gejala HAS ditandai dengan berat badan, kejang, kelemas, dan gangguan kesadaran hingga koma. B. Komplikasi diabetes mellitus kronis 1. Gangguan pada mata, retinopatik diabetik. 2. Kerusakan ginjal,
nefropatik diabetik. 3. Kerusakan saraf neuropatik diabetik. 4. Masalah kaki dan kulit. 5. Penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya, kesimpulan diabetes mellitus dapat menimbulkan komplikasi seperti hipoglisemia, gangguan pada mata, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, dan lainnya. Masing-masing gejala tersebut memiliki gejala dan terapi yang sesuai dengan masalah yang ditimbulkan. Untuk mengurangi dan memperlambat komplikasi dapat dilakukan diet diabetes mellitus dengan mengatur asupan makanan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.